Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita bisa bertemu lagi untuk belajar pendidikan agama Islam bersama Bu Binti. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang aku suka belajar sejarah Islam. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, selanjutnya Bu Binti akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu meyakini sikap berani, jujur, dan dapat dipercaya sebagai ajaran agama Islam dengan mantap. 2. Menunjukkan sikap berani, jujur, dan dapat dipercaya sebagai implementasi pemahaman kisah masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan kisah Arab pra-Islam, masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad dengan benar. Yang keempat, menyimpulkan kisah Arab pra-Islam, masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad dengan benar. Yang kelima, membenarkan kisah Arab pra-Islam, masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad dengan baik. Nah, gambar apakah ini? Iya, benar. Ini adalah gambar pasukan bergajah. Kapan terjadinya? Terjadinya adalah ketika bertepatan dengan tahun lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, materi kita yang pertama yaitu Arab pra-Islam. Jazirah Arab. Disebut Jazirah Arab karena wilayah tersebut dihuni oleh mayoritas bangsa Arab. Sebagian besar wilayahnya berupa padang pasir. Cuaca di Jazirah Arab kering dan sangat panas. Hanya pohon kurma yang mampu tumbuh dengan baik. Sedangkan gandum hanya tumbuh di daerah tertentu. Unta, domba, kambing, dan keledai adalah hewan yang berkembang biak dengan cara dipelihara. Bangsa Arab banyak yang menggantungkan hidupnya dari berternak hewan-hewan tersebut dan juga berdagang. Makkah merupakan kota ternama di Jazirah Arab, terkenal karena terdapat Ka'bah yang menjadi pusat penyembahan berhala. Selain itu, Makkah juga menjadi jalur perdagangan bangsa Arab. Yang kedua, kita akan belajar tentang adat kebiasaan bangsa Arab. Bangsa Arab adalah bangsa yang sangat mencintai syair. Menjadi penyair adalah kebanggaan bagi mereka. Namun syair mereka lebih kepada ungkapan kecintaan mereka pada benda. Hal ini karena mereka tidak mengenal Tuhannya. Mereka menyembah berhala yang saat itu mengitari Ka'bah. Selain itu, bangsa Arab juga sangat memperhatikan silsilah keturunannya. Bangsa Arab sebelum Islam datang disebut bangsa jahiliyah karena kebiasaan-kebiasaan ini. Yang pertama, mereka membunuh anak perempuan mereka sendiri karena dianggap aib. Yang kedua, suka berselisih, berkelahi, dan juga berperang. Yang ketiga, menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri, yaitu berhala. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad. Perhatikan gambar ini anak-anak. Nah, setelah kita amati, bagaimana pendapatmu? Apa kaitannya dengan Nabi Muhammad? Ya, Bu Binti akan jelaskan ya. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada tahun 570 Masehi. Bertepatan dengan tahun gajah. Dinamakan tahun gajah karena bersamaan dengan pasukan bergajah menyerang Ka'bah. Kehadiran Nabi Muhammad membawa berkah bagi alam semesta. Akhlak mulianya menjadi tauladan umatnya. Yang pertama yaitu kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571. Beliau lahir menjelang fajar. Menjelang kelahirannya, ars bergoncang amat senang dan bahagia. Keagungan Allah jelas. Para malaikat membaca tasbih, membaca tahlil dan
tahmid juga beristighfar kepada Allah. Siti Aminah menyaksikan keagungan dan keutamaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di rumah dari suku Quraisy yang paling mulia. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal ketika beliau masih dalam kandungan. Nabi Muhammad disusukan dan diasuhkan kepada Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah berasal dari Bani Sa'ad. Dia tinggal di pedesaan dengan padang pasir yang panas. Nabi Muhammad tumbuh menjadi anak yang fasih berbicara, pemberani, tegas, pandai dalam menunggang kuda. Walau masih kecil, sikap beliau sangat terampil. Beliau tumbuh dengan baik. Halimah Sa'diyah adalah wanita yang beruntung. Dari mengasuh Nabi Muhammad, Sa'diyah mendapat kemuliaan. Nah, Halimah Sa'diyah mengasuh Nabi Muhammad selama 4 tahun. Yang kedua yaitu masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Setelah 4 tahun, Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya. Saat usia 6 tahun, ibu Nabi Muhammad mengajak berziarah ke makam ayahnya. Sepulang dari ziarah, ibunya wafat. Nabi Muhammad menjadi yatim piatu di usia 6 tahun. Lalu Nabi Muhammad diasuh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Setelah 2 tahun, sang kakek pun wafat. Selanjutnya Nabi Muhammad dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Sejak kecil Nabi Muhammad telah mengalami ujian yang sangat berat. Namun kemuliaan perangainya mampu membuat ujiannya menjadi ringan. Beliau juga terbiasa bekerja keras ketika masih belia. Nabi Muhammad menggembala domba milik keluarganya dan milik penduduk kota Mekah. Nabi Muhammad merupakan pengembala domba yang jujur dan penduduk kota Mekah sangat menyukai hasil penggembalaan Nabi Muhammad. Nah, masa remaja Nabi Muhammad. Ada beberapa kejadian. Yang pertama, saat Nabi Muhammad berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajak berdagang ke negeri Sam. Perjalanan dilalui dengan cuaca panas yang terik. Namun Nabi dan rombongan para pedagang tidak merasakan panas. Segumpal awal terus mengikuti perjalanan Nabi Muhammad. Kalaupun mereka istirahat, maka awan pun berhenti kemudian menaungi rombongan. Kejadian tersebut mendapat perhatian dari seorang pendeta Buhairah. Kemudian pendeta tersebut berpesan kepada Abu Thalib agar menjaga Nabi Muhammad. Pendeta tersebut juga berpesan agar keberadaan Muhammad tidak diketahui oleh orang-orang Yahudi karena orang Yahudi akan menyakiti jika mengetahui Nabi Muhammad adalah calon rasul dan nabi. Kejadian yang kedua yaitu Ka'bah pernah rusak akibat banjir. Penduduk Makkah akan memperbaiki Ka'bah. Para kabilah Arab meletakkan Hajar Aswad. Mereka bersepakat bahwa orang yang pertama kali masuk dari pintu Bani Saibah adalah orang yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Ternyata orang yang lewat pintu Bani Saibah adalah Nabi Muhammad. Ketika meletakkan Hajar Aswad, Nabi membentangkan selendangnya. Semua pemimpin kabilah diajak memegangi selendang tersebut bersama-sama meletakkan Hajar Aswad dipimpin oleh Nabi Muhammad. Saat itulah Nabi memiliki gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Terima kasih. Semoga bisa kita amalkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.